Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Ternyata menghafal hadis Rasulullah Muhammad SAW akan membuat wajah kita menjadi jauh lebih rupawan dan akan menjadikan kita jauh lebih cemerlang dalam arti kehidupan kita. Nah, ini bukan kata aku, tapi kata Rasulullah sendiri melalui hadis beliau. Semoga Allah mencerahkan wajah dan mengelokkan rupa bagi orang-orang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menghafalnya. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Nah, ada 7 hadis yang sudah aku cari yang akan bermanfaat buat teman-teman dan bisa dihafal sehingga itu bermanfaat baik untuk mengelokkan rupa tadi ataupun mengamalkannya sehingga hidup kita jauh lebih baik dari hari ini. Yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari 3 hadis mengenai rezeki. Ini sangat penting dan juga mungkin teman-teman ingin mengetahui hadis apa aja sih tentang rezeki yang perlu diamalkan dan perlu dihafal. Yang pertama, tentang keyakinan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Bunyi hadisnya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini kalian hafalkan dan diamalkan. Ini akan memberi manfaat bagi hati kita bahwa kita sudah tahu takdir kita tentang rezeki itu tidak akan tertukar sehingga kita juga tidak perlu mengejar dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini hadis yang perlu sangat diketahui dan dihafal dan juga diamalkan mengenai bahwa rezeki kita itu tidak akan pernah tertukar karena 50.000 tahun sebelumnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kedua tentang rezeki yaitu bahwa seperti apa sih rezeki yang berkah? Jadi bunyi hadisnya, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat pada suatu hari, penghasilan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Dan dijawab, pekerjaan seseorang yang dilakukan olehnya sendiri dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang mabrur artinya boleh dikerjakan dan ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi yang terbaik itu adalah rezeki yang paling berkah itu adalah yang kita lakukan sendiri karena rezeki itu banyak pintunya kan, bisa dari orang tua, bisa dari saudara-saudara, bisa juga dari orang lain yang memberikan buat kita, tapi yang paling baik, yang paling berkah berdasarkan hadis Rasulullah adalah yang dari penghasilan kita sendiri dan yang semua penghasilan kita sendiri itu yang mabrur, yang boleh dikerjakan bukan dari hal-hal yang haram. Jadi itu adalah hadis kedua tentang rezeki, mengenai rezeki yang berkah. Ini juga perlu kita hafalkan dan perlu kita amalkan. Dan hadis ketiga tentang rezeki yang perlu kita hafal adalah bahwa ada hal-hal yang haram gitu ya. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan melalui hadis beliau, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Nah, itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi ini peringatan tentang rezeki, mencapai rezeki atau mencari rezeki. Ketika kita mencari dari hal-hal yang haram, baik zatnya haram ataupun caranya haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah melalui hadis beliau dan ini pantas untuk kita hafalkan, harus kita hafalkan dan harus kita amalkan agar kita tidak salah jalan mencari rezeki. Kalau teman-teman khawatir tentang rezeki, tadi sudah disebutkan dari hadis yang aku bacakan yang pertama bahwa rezeki itu sudah ada 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Jadi tenang aja soal rezeki tadi, juga rezeki yang berkah itu adalah yang kita cari sendiri dengan tangan kita dan ada peringatan dari hadis Rasulullah bahwa kalau itu haram maka tidak akan diberi keberkahan dan neraka lebih pantas untuknya. Jadi 3 itu tentang rezeki teman-teman hadis yang perlu dihafalkan. Nah, sekarang kita masuk 2 hadis mengenai bekerja dan kekuasaan. Jadi ini 2 hadis penting yang aku sudah carikan buat teman-teman hafal dan juga diamalkan. Yang pertama mengenai bekerja. Ini mungkin sudah banyak diketahui tapi tidak terlalu diperhatikan. Bunyi hadisnya, kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu
seakan-akan kamu akan mati besok. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Nah, ini sangat penting dalam pekerjaan, jadi kita intinya harus bersungguh-sungguh, diamanahkan oleh Rasulullah melalui hadis beliau dalam mencapai urusan dunia dan juga beramal dengan sungguh-sungguh untuk urusan akhirat. Jadi itu hadis tentang keutamaan kesungguhan dalam bekerja dan kesungguhan dalam beramal. Silakan dihafal dan juga diamalkan. Nah, kemudian ini juga tak kalah penting dalam bekerja dan juga ada hubungannya dengan kekuasaan. Jika teman-teman suatu saat memegang jabatan atau memegang urusan mengatur orang dalam pekerjaan, ini tentang kompetensi. Jadi bunyi hadisnya, barang siapa yang memegang kuasa tentang suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih baik daripada itu, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati kaum muslimin. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi ini bukan hal yang sepele teman-teman, bukan hal yang bisa diabaikan dalam suatu pekerjaan. Dan ini suka atau tidak suka, banyak sekali terjadi di lingkungan pekerjaan, apalagi akhir-akhir ini. Semakin lama kita semakin merasakan bahwa orang-orang seenaknya menentukan penempatan orang misalnya, tanpa mengetahui kompetensi dari tugas tersebut dan juga apakah ada orang lain yang lebih baik melaksanakannya, baik dalam penugasan keseharian atau penugasan suatu pekerjaan atau penempatan yang lebih umum di awal, itu tidak dilihat betul apakah dia memang kompetennya di bidang itu, jangan-jangan dia kompetennya di bidang lain. Atau kita menugaskan sesuatu, kalau misalnya HRD atau pimpinan lah ya di perusahaan, memberikan suatu tugas kepada seseorang, terkadang tanpa sengaja kita melihat orang itu sebenarnya ada orang lain yang lebih baik misalnya, tapi diberikan kepada dia. Nah, ada ancaman di hadis ini, itu telah dianggap mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati kaum muslimin. Nah, ini kita gunakan ketika suatu saat nanti kita berada pada bagian pengurusan orang-orang atau penempatan orang-orang ataupun memegang amanah kepemimpinan. Dan mudah-mudahan hadis ini juga dihafal dan diamalkan oleh para pemimpin. Itu 2 hadis tentang bekerja teman-teman, kesungguhan tadi dan pekerjaan disesuaikan dengan kompetensi. Ini masih tetap tentang pekerjaan tapi hubungannya dengan kekuasaan. Nah, 2 hadis terakhir yang akan aku bacakan adalah tentang tujuan hidup atau tentang kehidupan. Nah, teman-teman, hadis yang 2 berikut ini adalah hal yang sangat penting buat dunia dan akhirat kita, yaitu tentang tujuan hidup. Hadis yang pertama tentang kebaikan akhirat. Bunyinya, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dalam niatnya, maka Allah akan menghimpun urusannya, menjadikan kekayaan dan selalu merasa cukup dalam hatinya, dan dunia atau harta benda didatangkan kepadanya dalam keadaan terhina. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi teman-teman, dalam segala urusan kita di dunia ini, penjelasannya haruslah diniatkan untuk tujuan akhirat, bukan hanya semata untuk tujuan dunia. Jadi kita kuliah, bekerja, atau apapun yang kita lakukan kebaikan itu adalah tujuan untuk menggapai kehidupan akhirat. Niatnya harus begitu. Kalau tidak, maka kebalikan dari hadis ini. Kalau misalnya kita niatkan, kalau kita sudah meniatkan untuk akhirat, maka urusan kita dimudahkan. Urusan kita menghimpun, Allah akan menghimpun urusan kita dan menjadikan kita merasa cukup dan merasa kaya dalam hati, dan harta atau dunia itu akan didatangkan kepada kita dalam keadaan terhina. Jadi mulai sekarang harus dirubah cara berpikir kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk tujuan akhirat. Ini adalah amanah yang benar-benar dikatakan oleh Rasulullah dan perlu kita amalkan dalam kehidupan kita agar memang kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Itu hadis tentang tujuan hidup yang pertama, yang sangat penting untuk kita hafal dan juga kita amalkan. Kemudian cara menjalani hidup yang kedua, ini yang hadis yang terakhir tentang tujuan hidup. Bunyinya,
Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi, kalau dalam kehidupan ini kita merasa sulit, merasa susah, dan merasakan kesempitan, sebenarnya bersama kesulitan, kesempitan itu ada kemudahan, ada kelapangan, dan juga ada kemenangan. Dan itu diucapkan yang pertama oleh Rasulullah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Makanya kita diperintahkan untuk bersabar, dan bersabar itu adalah amalan tersendiri yang pahalanya itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman 7 hadis yang kiranya bisa kita hafalkan, yang akan memperindah wajah kita, mengelokkan rupa kita, dan bisa kita amalkan, yang membuat hidup kita jauh lebih cemerlang dari hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman menghafalkan hadis itu dan juga mengamalkannya. Dan kalau ada hadis lain yang dirasa sangat penting dalam kehidupan kita, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.